Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika dengan materi kecepatan. Satuan kecepatan yang biasa digunakan adalah satuan kilometer per jam atau meter per menit. Kecepatan sesaat dapat diukur secara langsung dengan menggunakan alat yang bernama speedometer. Kecepatan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Kecepatan dilambangkan dengan huruf V kecil, jarak dilambangkan dengan huruf S, dan waktu dilambangkan dengan huruf T. Sehingga kecepatan di situ sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh, bisa juga dituliskan dengan V sama dengan S dibagi T. Sedangkan mencari jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali waktu tempuh. Atau kalian bisa menuliskan dengan rumus S sama dengan V dikali T. Waktu tempuh sama dengan jarak yang ditempuh dibagi kecepatan. Kalian bisa menuliskan dengan rumus T sama dengan S dibagi V. Perhatikan anak-anak, jenis waktu itu banyak ya anak-anak ya. Ada waktu tempuh, ada waktu tiba ataupun waktu berangkat. Jika kita mencari waktu tempuh, rumusnya adalah waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Rumus mencari waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Sedangkan mencari waktu berangkat, rumusnya adalah waktu tiba dikurang waktu tempuh. Perhatikan contoh yang Ibu berikan di sini berupa soal cerita ya anak-anak ya. Contohnya, perhatikan, Rizky pergi ke Samarinda pukul 7:15 sampai di Samarinda pukul 9:25. Berapa lama waktu yang ditempuh oleh Rizky? Perhatikan di situ, dalam soal itu yang diketahui adalah waktu berangkatnya. Waktu berangkat pukul 7:15, sedangkan waktu tiba pukul 9:25. Yang ditanyakan adalah waktu tempuhnya. Sehingga di situ kita tuliskan rumusnya, waktu tempuh sama dengan waktu tiba dikurang waktu berangkat. Jadi di situ waktu tibanya adalah jam 9:25, kita kurangkan dengan waktu berangkatnya jam 7:15. Cara menghitungnya kita susun ke bawah seperti pengurangan biasa. Di situ 5 kita kurangkan dengan 5 hasilnya 0, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Kita beri titik sebagai pemisah antara jam dan menit ya. Sedangkan di situ 9 dikurangi 7 hasilnya 2. Sehingga 9:25 dikurang 7:15 hasilnya adalah jam 2:10. Perhatikan anak-anak, 2 jam lewat 10 menit. Jadi kalau semuanya itu kita ubah ke dalam jam, kita tuliskan di situ 2 jam, kemudian 10/60. Jadi 10 menit akan kita ubah menjadi jam, maka dibagi 60 ya. Seperti satuan waktu yang Ibu berikan tempo hari, dari menit kita ubah ke dalam jam, maka dia naik. Kalau naik adalah dibagi dengan 60. Sehingga 2/10/60 sama dengan 2/6 jam. Jadi waktu yang diperlukan Rizky adalah 2 jam 10 menit atau 2/6 jam. Contoh yang kedua, perhatikan di situ. Elvi pergi ke sekolah pukul 6:45.
Dia belajar di sekolah selama 8 jam 45 menit. Pukul berapa Elvi tiba di rumah? Perhatikan di situ. Yang diketahui adalah waktu berangkatnya pukul 6:45, sedangkan lama belajarnya 8 jam lewat 45 menit. Yang ditanyakan adalah waktu tiba atau waktu selesainya ya. Maka di situ kita tuliskan rumusnya dulu. Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama belajar atau waktu tempuhnya. Jadi 6:45 menit ditambah 8:45 menit. Kita susun ke bawah. 5 ditambah 5 10. Kita tuliskan 0, nyimpan 1. 1 ditambah 4 5, 5 ditambah 4 9. Kita beri batasan titik. Kemudian di situ 6 ditambah 8 14. Jadi 6:45 ditambah 8:45 hasilnya adalah 14:90. Perhatikan anak-anak di situ. 90 menit itu nilainya sama dengan 1 jam lewat 30 menit. Sehingga 90-nya kita ubah, menitnya kita tuliskan 30, kemudian yang 1 jam kita tambahkan di depannya. 1 ditambah 4, 5, kemudian angka 1-nya turun. Jadi 6.45 ditambah 8.45 hasilnya adalah 15.30. Jadi Elvi tiba di rumah pukul 15:30 menit. Contoh berikutnya, Zaki menempuh perjalanan menuju ke Balikpapan selama 6 jam 20 menit. Jika ia tiba di Balikpapan pukul 11:35 menit, maka pukul berapa Zaki berangkat dari rumah? Perhatikan, dalam soal itu sudah diketahui yaitu waktu tempuhnya 6 jam lewat 20 menit. Sedangkan waktu tibanya pukul 11:35 menit. Yang ditanyakan adalah waktu berangkat. Rumus waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurang waktu tempuh. 11:35 menit dikurang 6:20 menit. Kita kurangkan biasa di situ. 5 dikurang 0 hasilnya 5. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Kemudian di situ 11 dikurangi 6 hasilnya 5. Jadi Zaki berangkat dari rumah pukul 5:15 menit. Lanjut ke contoh berikutnya. Jarak antara rumah Fatimah dan rumah Aurel 20 km. Fatimah berkunjung ke rumah Aurel mengendarai sepeda dengan kecepatan 8 km per jam. Berapa jam waktu yang diperlukan Fatimah agar sampai di rumah Aurel? Perhatikan di situ. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh. Rumus waktu tempuh adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan. Jadi di situ 20 km kita bagi dengan kecepatannya 8 km per jam. Hasilnya ketemu 2,5 jam. 2,5 jam bisa kita tuliskan menjadi pecahan campuran yaitu 2, 5/10 jam. Kemudian 5/10-nya kita sederhanakan sehingga hasilnya menjadi 2,5 jam. Jadi waktu yang diperlukan Fatimah agar sampai di rumah Aurel adalah 2,5 jam. Contoh berikutnya, Rio pergi ke rumah Alvino yang berjarak 12 km. Jika Rio menuju ke rumah Alvino dengan mengendarai sepeda selama 1,5 jam, maka berapa kilometer per jam kecepatan sepeda yang dikendarai oleh Rio? Perhatikan dalam soal itu yang ditanyakan adalah kecepatan. Rumus kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Perhatikan anak-anak dalam soal di situ, jarak yang ditempuh adalah
12 km. Kemudian kita bagi dengan waktunya, waktu tempuh yaitu 1,5 jam. Jadi angka 12 km kita turunkan, kemudian kita bagi, perhatikan pecahan campuran kita ubah ke dalam pecahan biasa ya. Jadi 1,5 diubah ke dalam pecahan biasa, hasilnya adalah 3/2. Jika kita akan membagi sebuah bilangan dengan sebuah pecahan, maka kita ubah tanda bagi menjadi kali, kemudian pecahannya kita balik ya. Pembilang kita ubah menjadi penyebut dan penyebut kita ubah menjadi pembilang. Jadi di situ 12 km dibagi 3/2 jam, hasilnya menjadi 12 km. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, kemudian pecahan 3/2 kita balik menjadi 2/3. Selanjutnya angka 12 kita kalikan dengan 2, hasilnya 24/3 ya, karena di situ penyebutnya adalah 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8, sehingga kecepatan sepeda yang dikendarai oleh Rio adalah 8 km per jam. Contoh yang terakhir, perhatikan di situ. Paman mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam dari rumahnya menuju ke rumah kakek. Jika Paman mengendarai motornya selama 2,5 jam, berapa kilometer jarak rumah kakek? Yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah jarak ya. Rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan dalam soal tersebut adalah 60 km per jam dikali waktunya 2,5 jam. Jadi di situ kita turunkan 60 km per jam dikali pecahan campuran kita ubah ke dalam pecahan biasa 2,5 jam. Jika diubah ke dalam pecahan biasa hasilnya 5/2 jam. Kemudian 60 kita kalikan dengan 5, hasilnya 300 per penyebutnya 2 km. Sehingga 300/2 hasilnya sama dengan 150, karena di situ jarak satuannya kita menggunakan kilometer. Jadi jarak rumah kakek adalah 150 km. Demikianlah materi yang Ibu jelaskan pada hari ini anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.